wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Untuk minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang interaksi sosial dalam pelajaran PIPAS kali ini. Ibu mulai dengan pengertian interaksi sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Secara umum diartikan sebagai kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan individu lain. Jadi kita sesama manusia harus saling membantu dan saling membutuhkan. Itu disebut interaksi sosial. Jadi contohnya, jika kita ada kesulitan, kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Mau tidak mau kita memang memerlukan bantuan dari orang lain. Pengertian menurut para ahli untuk interaksi sosial ini adalah dorongan atau motif sosial yang dimiliki manusia untuk mengadakan hubungan dan mengadakan interaksi dengan satu orang ke orang lain. Sedangkan menurut Ahmadi adalah hubungan antara satu individu atau lebih yang mempengaruhi satu sama lain. Dan tidak hanya mempengaruhi, tapi juga mengubah dan memperbaiki satu sama lainnya. Sedangkan menurut Walgito, definisi interaksi sosial adalah hubungan individu satu dengan yang lain yang saling mempengaruhi dan saling memberikan timbal balik. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri interaksi sosial? Interaksi sosial memiliki ciri-ciri melibatkan lebih dari satu orang komunikasi itu. Lalu terjadinya komunikasi, lalu memiliki dimensi waktu atau adanya keterangan waktu. Jadi interaksi itu apakah terjadi di masa sekarang, masa lampau, ataukah interaksi itu akan terjadi di masa depan. Lalu memiliki tujuan. Jadi interaksi itu dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Misalnya kalian bekerja kelompok, berarti tujuannya apa? Oh, tujuannya untuk menyelesaikan tugas sekolah bersama-sama, seperti itu. Terus yang kelima, terjadi komunikasi menggunakan simbol. Jadi interaksi itu tidak hanya terjadi dengan suara atau kita berbicara saja. Ada masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti tunanetra, tunawicara. Mereka menggunakan bahasa tubuhnya untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Itu juga bisa terjadi interaksi sosial. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial. Untuk kontak sosial ini bisa berbentuk individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sifatnya kontak sosial positif adalah kontak sosial yang terjadi ke arah-arah yang kebaikan. Misalnya bekerja sama dalam membangun desa, itu jadi ke arah-arah perbaikan. Sedangkan kontak sosial yang negatif itu kontak sosial atau interaksi yang terjadi untuk ke arah yang buruk atau kejahatan, seperti itu. Syarat terjadinya interaksi sosial selain kontak sosial, kita ada komunikasi. Komunikasi terdiri dari dua bentuk, yaitu verbal dengan berbicara atau nonverbal dengan bahasa tubuh. Lalu contoh interaksi sosial itu ada proses asosiatif. Kalau proses asosiatif itu lebih ke arah kita melakukannya bersama-sama. Bentuknya ada kerjasama. Kerjasama juga terbagi menjadi gotong royong. Nah, gotong royong ini seperti membantu satu sama lain. Lalu bargaining ini lebih sering digunakan untuk pertukaran barang dan jasa. Biasanya dilakukan oleh organisasi dan perusahaan yang besar.
Lalu contoh interaksi sosial selanjutnya adalah kooptasi. Kooptasi ini bentuk kerjasama juga dengan menerima unsur atau peraturan baru dalam pemilihan kepemimpinan atau pelaksanaan politik misalnya. Koalisi. Nah, koalisi ini penyatuan dua organisasi yang sama-sama punya tujuan yang sama. Contohnya, dua partai politik berkoalisi untuk mendapatkan kursi kepemimpinan gitu. Jadi mereka bekerja sama. Joint venture ini biasanya ada di proyek. Contohnya pengeboran, perhotelan, dan masih banyak lagi. Jadi perusahaan lebih dari satu, mereka bekerja sama dalam proyek tertentu. Untuk selain kerjasama tadi, contoh interaksi sosial ada akomodasi. Akomodasi itu menyelesaikan pertentangan yang terjadi tanpa harus melukai atau menghancurkan pihak lawannya. Bentuknya macam-macam, ada koersi. Koersi adalah proses peleraian yang dilakukan atas dasar paksaan. Kompromi, orang yang terlihat bertentangan tapi saling meringankan tuntutan. Berkompromi artinya. Terus arbitrasi adalah upaya untuk mencapai kompromi. Mediasi menghadirkan orang ketiga sebagai penengah. Konsiliasi upaya mempertahankan keinginan yang berselisih demi mencapai tujuan. Jadi win-win solution ya. Toleransi, akomodasi yang tanpa persetujuan yang formal bentuknya. Lalu stalemate itu orang yang bertentangan tapi memiliki kekuatan yang sama atau sama-sama kuat. Lalu adjudikasi baru menyelesaikan pertentangan di pengadilan. Untuk contoh interaksi sosial yang lain yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan interaksi sosial yang mengurangi perbedaan yang terjadi. Jadi lebih mengutamakan persamaan. Jadi kalaupun ada perbedaan itu nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Untuk untuk mencegah pertikaian seperti itu asimilasi namanya. Dari proses asosiatif tadi kita juga harus mengenal proses disosiatif. Nah, untuk proses disosiatif ini itu bisa dikatakan sebagai struggle for existence. Jadi berjuang untuk tetap hidup. Kalau disosiatif ini kayak mereka punya tujuan yang sama tapi punya kekuatan sama juga gitu. Jadi apa yang harus dilakukan itu interaksi sosialnya lebih mengarah seperti persaingan. Nah, jadi mereka harus bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama-sama diinginkan. Yang kedua, kontroversi. Kontroversi itu proses sosial yang berupa penolakan, perlawanan, protes, atau kekerasan yang ditujukan oleh orang lain atau sekelompok orang karena ketidaksetujuan atau ketidakinginan mereka. Atau ingin mencapai tujuan tertentu makanya mereka protes gitu. Contohnya demonstrasi. Lalu pertentangan itu termasuk interaksi sosial yang mereka demi memenuhi tujuannya menentang pihak lawan. Bisa dengan ancaman, bisa juga dengan kekerasan. Seperti itu. Jadi itu adalah contoh-contoh interaksi sosial. Selain yang Ibu bahas tadi, syarat dan ciri-cirinya serta pengertian. Ini bisa kalian dapatkan di referensi yang Ibu tulis juga. Itu Ibu ambil dari referensi itu. Jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan di forum Google Classroom. Dan untuk materi ini Ibu sampaikan sekian dulu. Lalu kita akan lanjutkan di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.